saudari sekalian, Jemaat GKI Pasir Kaki. Apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Anak mengajak serta menghimbau dengan tak hentinya, yuk sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, opa-opa yang memiliki cucu, mari kita bersama sekolah minggu online di Komisi Anak GKI Pasir Kaliki. Kebaktian online GKI Pasir Kaliki ada 3 jam kebaktian. Yang pertama, pukul 8 untuk anak usia balita sampai dengan kelas 3 SD. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, pukul 9.15 untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan yang ketiga, untuk anak-anak kelas remaja atau anak-anak yang duduk di kelas 7 dan 8 SMP, pukul 10. Kebaktian dilakukan dengan aplikasi Google Meet. Mari Bapak dan Ibu ajak anak-anak untuk sekolah minggu. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua. Kita akan sekolah minggu gabungan lagi. Kita akan sekolah minggu bersama dengan adik-adik balita, kelas kecil, kelas besar, dan kakak tunas remaja. Kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, jam 9 pagi, melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita akan memuji Tuhan bersama, mendengarkan cerita tentang sukacita dalam Tuhan. Juga ada kuis. Nanti ikutan jawab ya. Asik. Sampai jumpa. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup Line. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya.
Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Ia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Ia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan kehadirannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya pada kita,
kesetiaannya pada Israel. Dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur dengan kecapi dan lagu nyanyi. Bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta pandang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan dipersatukan dalam sang pokok anggur. Memperjuangkan persatuan memang tidak semudah membicarakannya. Tidak hanya dalam dunia sekuler, tetapi dalam gereja, Tuhan pun tidak imun dengan perpecahan. Padahal, persatuan ada hal yang diminta Tuhan untuk kita usahakan dan lakukan. Kita semua seharusnya dipersatukan dalam kasih Allah. Kita semua menerima kasih Allah sehingga kita harus memandang sesama kita sebagai ciptaan Allah yang berharga, yang patut kita kasihi. Seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayatnya ke-12.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengasihi semua orang, maka kita pun patut mengasihi sesama. Dalam kasih Allah, kita dipersatukan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, yang Esa, umat-Mu Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan mau mengulurkan tangan untuk menolong kami agar terbebas dari dosa. Seringkali kami egois dan tidak mau dipersatukan, walaupun kami semua sudah dipersatukan dalam kasih Allah. Kiranya kami pun dapat belajar untuk mengasihi sesama kami dan dipersatukan oleh kasih-Mu. Kiranya kami dapat meneladani hidup-Mu dan taat dalam iman dan kasih-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersama menaikkan doa agar Tuhan menyertai pemberitaan firman pada Minggu Paskah yang ke-6 ini. Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kami selaku gereja Tuhan diizinkan untuk merayakan Minggu Paskah yang ke-6. Kami masih di dalam rangkaian mengingat akan kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup di dalam cinta kasih. Engkau mengetahui ya Tuhan, kami hidup di tengah-tengah realitas dunia yang justru mempraktekkan jauh dari kasih. Mempraktekkan sikap yang justru permusuhan. Bapa yang Maha Baik, bahkan kami lebih merasa sangat prihatin
bahwa permusuhan saling meniadakan dilandaskan dengan nama Tuhan. Bapa, kami ingin supaya nama-Mu yang kudus boleh kami praktekkan di dalam cinta kasih dan keadilan. Kami ingin belajar firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami. Biarkanlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian Tuhan Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus sungguh bangkit. Itulah yang menjiwai dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dan tema yang diangkat pada Minggu Paskah yang ke-6 ini adalah dipersatukan dalam sang pokok anggur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini memberikan satu saran yang baik. Sarannya adalah supaya setiap umat percaya hidup di dalam persatuan, dalam kesatuan. Jadi saran yang merupakan harapan yang baik dan ideal agar kita tidak hidup dalam perbedaan yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, dan perseteruan. Nah, saudara-saudara, tetapi mari kita mencoba melihat secara lebih kritis. Dalam kenyataan hidup, justru yang kita tuntut supaya terjadi persatuan itu akan menimbulkan perpecahan. Jadi masalahnya bukan pada kata persatuannya yang menimbulkan
akibat yang tidak dikehendaki, tetapi adalah kita menuntut supaya terjadi persatuan, maka akibatnya terjadi perpecahan. Mengapa bisa terjadi demikian, Bapak Ibu? Oleh karena dengan menuntut persatuan, maka kita akan memaksa setiap orang untuk bertindak sama. Orang supaya memiliki cara berpikir yang sama, beragama yang sama. Nah, menuntut persatuan itulah yang saya sebut dengan penyeragaman. Nah, pertanyaan saya, apakah tema ini yang berkata dipersatukan dalam sang pokok anggur mempunyai makna penyeragaman? Saya kira tidak. Bukan penyeragaman dalam sang pokok anggur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita saat ini, kita bisa melihat justru mereka menghendaki persatuan. Tepatnya penyeragaman dalam beragama, dalam mengekspresikan iman kepada Tuhan. Misal yang terjadi yaitu bahwa pada bulan puasa ini, saudara-saudara, orang yang menjual makanan, yang jual minuman, mencari nafkah di dalam usaha untuk menjual makanan ini, khususnya di kota Serang, Banten, mereka diancam denda. Dendanya itu 50 juta dan penjara selama 3 bulan. Bayangkan, saudara. Hanya menjual makanan supaya orang yang berpuasa tidak tergoda. Bukankah itu sesuatu yang tidak masuk akal, saudara? Orang berpuasa itu kan melawan godaan. Nah, kalau godaannya itu disingkirkan, nah itu bukan namanya puasa dan tidak boleh mengklaim itu sebagai kemenangan. Dan orang yang menuntut persatuan, maka saudara, orang yang tidak sama dengan mereka, yang tidak seiman, dianggap sebagai kafir. Nah, kita melihat bahaya sekali penyeragaman itu. Nah, saudara-saudara, tetapi tidaklah demikian makna kasih di dalam iman Kristen. Kasih di dalam iman Kristen bukanlah penyeragaman. Sebaliknya, makna dan hakikat kasih yang diajarkan oleh Kristus adalah kasih itu kalau apa? Kalau kita mau memberi ruang, kita memberikan kebebasan, kita memberikan penghargaan kepada setiap orang supaya mereka mampu menjadi diri mereka sendiri. Nah, di sini saudara kita bisa melihat kekasan relasi kasih di dalam iman Kristus. Nah, di dalam bacaan kita bisa melihat bahwa kekasannya adalah ditarik di dalam satu model, yaitu relasi Allah sebagai Bapa dan manusia ini sebagai anak. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa mempunyai gambaran. Kita kalau mempunyai ayah yang baik, ya, kita merasakan cinta kasihnya yang tulus. Cinta kasih seorang ayah itu adalah kasih yang melindungi, yang memberdayakan, yang mengangkat anaknya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada dirinya sendiri. Nah, disitulah Yesus mengangkat sebutan Allah sebagai Abba. Ya, Abba itu adalah sebutan anak Israel bagi ayah mereka. Sebutan yang intim seperti kita memanggil papa atau orang memanggil ayahnya dengan kata daddy. Ya. Nah, di situ di dalam kata relasi Abba dan kita anak-anaknya ada nilai keintiman, ada nilai kedalaman kasih yang relasional. Dan itu sangat berbeda kalau figur Allah itu digambarkan sebagai penguasa. Sebagai tuan, lalu kalau Allah ini tuan, maka kita ini hanyalah bukan lagi anak, tetapi kita ini adalah hamba-hambanya. Kita adalah budak. Maka di situ ada relasi tuan dan budak. Nah, saudara-saudara, di dalam satu kelompok pemahaman agama tertentu, Allah dipandang sebagai penguasa, sebagai tuan.
Dan manusia itu adalah hamba sebagai budak. Ya, di dalam bahasa Arab disebutkan Allah ini karena Tuhan dia sebagai Rob, ya sebagai raja. Lalu manusia ini apa? Sebagai budaknya, sebagai hamba-hambanya. Maka kita bisa melihat di dalam relasi Tuhan dan hamba ini terjadi satu relasi atas dan bawah. Ya, Tuhan dan budak. Maka di dalam teologi atau ajaran agama yang seperti ini tidak mengherankan kalau syarat dengan hukum-hukum, dengan peraturan-peraturan yang jumlahnya tak terbilang. Supaya manusia taat, supaya manusia itu menyenangkan hati sang raja ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 14 dan 15, Yesus berkata, tidak demikian. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di sini di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15, Yesus menyapa dan menempatkan umat percaya selain sebagai anak-anak Allah, juga sebagai sahabat-sahabat, sebagai filos. Nah, saudara-saudara, maka sangat jelas sekali di dalam firman Tuhan, Yesus menolak hubungan manusia dengan Allah itu dalam perspektif tuan dan budak, tuan dan hamba. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai model di dalam hidup sehari-hari, pakai model tuan dan hamba, maka si tuan ini akan menguasai, tuan ini akan menundukkan, tuan ini akan mengeksploitasi, tuan ini kalau perlu merendahkan. Nah, bukankah di dalam realitas hidup kita seringkali melihat hubungan-hubungan yang seperti ini, tuan dan hamba, yang menguasai, yang menundukkan, yang mengeksploitasi dan merendahkan. Tetapi tidak demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau relasi kita, model relasi kita adalah bapak dan anak, maka saudara-saudara, relasinya akan lebih mencerminkan apa? Relasi yang menguatkan, relasi yang memberdayakan, relasi yang saling meneguhkan. Apalagi relasi bapak dan anak ini, seperti kita punya hubungan bapak dan anak, tapi juga seperti sahabat. Saudara bisa merasakan suasananya begitu cair. Ayah ini betul-betul figur yang sangat melindungi, figur yang sangat mengasihi, figur yang mau memberikan yang terbaik. Dan anak pun juga demikian. Nah, saudara-saudara, dari uraian yang telah saya sampaikan, minimal kita bisa melihat ada 3 jenis relasi. 3 jenis relasi ini adalah yang pertama, relasi atas dan bawah. Ya, tuan dan hamba tadi. Yang kedua adalah relasi penyeragaman. Ya, hidup dianggap harmonis bila tidak ada perbedaan. Dan di Indonesia ini ada upaya untuk menyeragamkan orang lain. Dan itu tidak terlalu mengejutkan karena di dalam filosofi Jawa itu dikenal manunggaling kawula ing Gusti. Manunggaling kawula ing Gusti. Jadi menyatunya hamba dan tuan ini supaya seragam. Dan yang ketiga, relasi yang diajarkan oleh Yesus. Relasi bapak dan anak dalam persahabatan. Saudara-saudara, bagaimanakah relasi bapak, ibu, saudara-saudara dalam hidup sehari-hari? Bagaimana sifat dan jenis relasi yang bapak, ibu kembangkan? Model-model relasi yang bagaimana? Apakah bapak dan ibu, saudara-saudara menggunakan relasi atas dan bawah? Sehingga bapak, ibu merasa dirinya di atas, suka memerintah, menggunakan pendekatan kekuasaan,
Dan orang seperti ini biasanya adalah anti kritik dan menuntut ketaatan kepada orang lain. Dan ketaatan itu berarti ketaatan yang dipaksakan orang lain kepada diri kita. Ataukah yang kedua? Kita menggunakan relasi penyeragaman. Memakai supaya orang ini tunduk, kita pakai nama Tuhan. Kita memakai nama yang kudus. Atau mungkin dalam gereja memakai nama jemaat. Kita juga menggunakan kata persatuan bangsa. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang semacam ini memang sepertinya kata-katanya bagus, tetapi di dalam spiritnya itu memaksa orang lain untuk sama dengan dirinya. Nah, ini adalah sikap yang sangat manipulatif. Ataukah yang ketiga? Kita mengembangkan relasi bapa dan anak dalam konteks persahabatan. Maka relasi yang ketiga ini mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita ini berbagi ruang. Kita ini bisa respect dengan perbedaan yang ada. Kita dipanggil dan dimampukan mengasihi tanpa syarat. Dan yang lebih utama, relasi bapa dan anak dalam persahabatan itu adalah bersedia berkorban. Saudara-saudara, itu semua akan dapat diwujudkan relasi bapa dan anak dalam persahabatan kalau kita menempatkan Kristus itu sebagai sumbernya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13, demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia telah dapat mengalahkan kuasa maut, kebencian, kuasa yang menyeragamkan orang lain, kuasa untuk menempatkan posisi atas dan bawah. Di dalam kebangkitan Kristus itulah Allah menyatakan kuasanya, yaitu cinta kasihnya yang bersedia berkorban. Bagaimanakah dengan bapak dan ibu saudara-saudara? Dalam relasi dalam keluarga, apakah suami istri ada yang masih atas dan bawah? Relasi bapak dan ibu dengan anak selaku orang tua, apakah masih relasi atas dan bawah? Atau yang kedua, berusaha menyeragamkan? Ataukah kita bisa menerapkan relasi kasih dan kasih bapak dan anak itu dalam persahabatan di dalam hidup sehari-hari, termasuk pula di dalam kehidupan berjemaat, di dalam pekerjaan kita, di mana kita juga bergaul, berelasi dengan orang lain, relasi yang saling melindungi, relasi yang saling menguatkan dan memberdayakan. Tuhan yang maha baik di dalam Kristus memampukan setiap kita untuk menerapkan relasi atau model bapak anak dalam persahabatan. Itulah makna persatuan dalam satu pokok anggur yang benar, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus, yang mana di dalam penebusan yang meliputi wafat dan kebangkitan Yesus, Engkau menjadi juru selamat bagi kami. Namun Bapa, kami juga disingkapkan rahasia dirimu bahwa di dalam Kristus Engkau bukan hanya juru selamat, tapi juga Engkau adalah juru syafaat kami. Oleh karena itu, biarkanlah Engkau berkenan mendengarkan doa syafaat kami, kuduskan, dan biarkanlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami sebagai umat percaya diberikan model relasi Bapa dan Anak dalam persahabatan, sehingga kami mampu memberikan penghargaan kepada orang lain, kami mampu berbagi ruang, kami boleh sungguh-sungguh dengan tulus memberdayakan orang lain. Tetapi ya Bapa, kami mohon, jauhkanlah kami dari model relasi atas dan bawah seperti tuan dan hamba, sehingga kami memperlakukan anggota keluarga kami, memperlakukan sesama anggota jemaat, memperlakukan orang-orang yang bekerja di sekitar kami dengan pendekatan tuan dan hamba, atau pendekatan yang sifatnya penyeragaman. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah bangsa kami Indonesia, firman Tuhan ini bukan hanya untuk umat percaya, umat Kristen, tapi firman Tuhan ini berlaku bagi bangsa dan negara kami Indonesia, supaya negara dan bangsa kami Indonesia mengenal cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bangsa kami membutuhkan Kristus. Dengan Kristus maka bangsa dan negara kami akan diajar bagaimana mereka harus mengasihi sesamanya. Mereka tidak akan menerapkan Allah sebagai raja, sebagai tuan yang memerintah dengan sewenang-wenang, dan manusia hanya tunduk di dalam ketaatan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya. Tuhan, berikan kepada bangsa kami pengertian, kebijakan, model relasi Bapa dan Anak di dalam persahabatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam segala pergumulannya. Kami doakan untuk gereja-gereja yang mengalami hambatan di dalam ibadahnya. Kami mendapatkan kabar di berbagai daerah, pembangunan atau perbaikan gereja ditentang oleh masyarakat. Kami prihatin Tuhan, bahwa bangsa kami Indonesia ternyata masih jauh dari pola berpikir yang dilandasi oleh cinta kasih dan penghargaan kepada orang lain. Bangsa kami sebagian masih dikuasai oleh pola berpikir yang dangkal dan fanatisme yang jauh dari pemikiran yang seharusnya. Tuhan, bukalah hati saudara-saudara kami untuk mengenal Kristus Tuhan sebagai juru selamatnya. Kami juga berdoa Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan makin ditindas, mereka makin mengembangkan cinta kasih dan makin tertantang untuk menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kami juga berdoa Tuhan, supaya jemaat Tuhan GKI Pasir Kaliki di tengah-tengah situasi pandemi ini, mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mau melayani Tuhan. Manakala di antara kami yang mulai merasa jenuh, merasa kering, merasa jauh dari Tuhan, berikan kepada setiap kami sebuah kesegaran, sebagai suatu semangat, satu antusiasme yang berkobar-kobar untuk melayani Engkau, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kami juga doakan Tuhan untuk saudara-saudara kami anggota jemaat GKI Pasir Kaliki yang sedang mengalami kondisi kurang sehat ataupun sakit. Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka.
Demikian pula bagi jemaat yang kehilangan pekerjaan supaya mereka tidak putus asa, tetapi dengan iman mereka mau berpikir dan mencari solusi yang kreatif. Tuhan, kami percaya Engkau berkenan mendengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12 demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah dipersiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa. Puji syukur hanya kepadamu saja ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Di tengah berbagai tantangan yang ada, kiranya kita tetap dapat bersatu hati dan selalu setia kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu mau menuntun langkah kami dan membuka jalan bagi kami. Kiranya kami pun dapat selalu belajar dan bersedia untuk menjadi persembahan yang hidup. Kiranya persembahan kami yang kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya kami pun dapat selalu bersukacita untuk mempersembahkan pikiran, hati, dan juga jiwa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, Kau dan aku semuanya.
air dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah boleh selesai, tetapi tugas pengutusan kita belum selesai. Bahkan kita diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang di dalamnya berisi cinta kasih Allah di dalam penebusan, yaitu wafat dan kebangkitan Kristus. Karena itu saudara, jadikanlah hidup saudara sebagai saksi Kristus yang hidup, supaya melalui hidup saudara, Tuhan dinyatakan cinta kasih-Nya, kemuliaan-Nya, dan seluruh cinta kasih di dalam Kristus yang bersedia berkorban. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada setiap saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada setiap saudara damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.